anak-anak, berjumpa lagi bersama Lause di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia hari Rabu ini kita akan mempelajari subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Karena pembelajaran 5 tidak terlalu banyak dan pembelajaran 6 pun tidak terlalu banyak. Jadi Lause gabung jadi satu. Jadi nanti di hari Jumat kalian bisa hanya mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia yang Lause berikan. Ya, sekarang kita bahas ya pembelajaran 5 halaman 69. Lause baca, kalian dengarkan. Pada hari Minggu, Ino dan teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain dengan sangat bersemangat. Mereka selalu kompak dan hidup rukun. Ayo amati gambar berikut. Susun dan tulislah kalimat sesuai gambar. Tulislah pada buku tugasmu. Nah, ini cerita ini kalian harus tulis di buku tugasnya anak-anak ya. Tulis, ingat harus ada tanggal, jangan lupa ya. Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020. Lalu kata perintahnya tulis pembelajaran 5. Yuk kita lihat isi ceritanya. Semua anak harus mengantri dan bergiliran. Ayah memberikan egrang batok kelapa kepada Ino. Anak-anak terlihat senang bermain egrang. Ino sangat senang dan mengajak temannya bermain egrang. Nah, kalian susun cerita ini menjadi satu buah paragraf yang baik. Ya. Tulis di buku tugas. Sekarang kita baca halaman 70. Ya, dengarkan cerita yang dibaca gurumu berikut dengan saksama. Bermain egrang. Ino dan teman-teman bermain egrang. Ada 3 pasang egrang yang dimainkan. Oleh karena itu, egrang dimainkan bergiliran. Giliran bermain egrang ditundukkan dengan musyawarah. Setiap anak mendapat giliran dengan adil. Sebelum bermain egrang, mereka berdoa terlebih dulu. Saat bermain, semua mematuhi aturan bermain yang sudah ditentukan. Mereka bermain dengan rukun. Semua anak merasa senang. Kita lihat halaman 71. Dan yang bawah. Ayo menulis ya. Simak kembali cerita berjudul Bermain Egrang. Buatlah pertanyaan sesuai jawaban berikut. Nah, ini sudah ada jawabannya nih. Anak-anak tinggal buat kalimat tanyanya. Yang A, Ino dan teman-teman yang bermain egrang. Pertanyaannya berarti gimana? Siapa yang bermain egrang? Anak-anak langsung tulis ya di buku ya. Siapa yang bermain egrang? Ya. Yang B, egrang dibuat dari batok kelapa. Nah, pertanyaannya bagaimana? Terbuat dari apakah egrang? Ya, langsung kalian tulis di buku ya. Kita lihat yang bagian C. Ada 3 pasang egrang yang dimainkan. Pertanyaannya berarti berapa pasang egrang yang dimainkan? Ya, kalian langsung tulis di buku ya. Berapa pasang egrang yang dimainkan? D. Egrang dibuat oleh ayah Ino. Pertanyaannya berarti menjadi egrang dibuat oleh siapa? Ya, langsung ditulis ya. Ayo berlatih. Bagian yang A, halaman 72. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan berapa yang tepat untuk pertanyaan berikut. Di sini nih, nomor 1. Titik-titik anak-anak bermain. Ayo, apa jawabannya? Di mana
anak-anak bermain juga boleh ya. Kapan anak-anak bermain? Boleh juga ya. Nomor 2. Titik-titik anak-anak bermain di lapangan. Berarti jawabannya kapan anak-anak bermain di lapangan? Masih ingat nggak cerita tentang anak-anak yang bermain di lapangan pada hari Minggu ya? Nomor 3, titik-titik yang dimainkan anak-anak. Apa yang dimainkan anak-anak? Nomor 4, titik-titik banyak anak yang bermain. Berapa banyak anak yang bermain? Karena dia menanyakan jumlah di sini. Ya, saya ulangi ya. Nomor 1, di mana anak-anak bermain? 2, kapan anak-anak bermain di lapangan? 3, apa yang dimainkan anak-anak? 4, berapa banyak anak yang bermain katanya. Yang B, lengkapi kalimat berikut berdasarkan gambar. Titik-titik yang bermain lompat tali. Nah, kalian masukkan tuh kata tanyanya apa? Nomor 1, titik-titik yang bermain lompat tali. Berarti jawabannya adalah siapa? Ya, siapa yang bermain lompat tali? Nomor 2, titik-titik yang dibeli Arin. Apa yang dibeli Arin? Ya. Kata tanya yang digunakan titik 2. Oh, kalian bisa taruh kata siapanya itu di sini sama apanya di bawah sini, ya. Nah, untuk yang pembelajaran 5 karena kita sudah bahas semuanya, kalian tidak perlu foto dan tidak perlu kirim ke Lause ya. Kalian langsung bisa jawab di buku. Lalu kita lihat pembelajaran 6 ya. Seperti biasa, Lause baca lalu kalian mendengarkan. Siang itu, Ino dan teman-teman bermain di taman. Mereka senang bermain di taman karena nyaman, luas, dan bersih. Mereka bermain di bawah rindang pepohonan. Wah, asik sekali ini. Ayo mengamati. Lihatlah teman-teman Ino sedang bermain engklek. Tulislah cerita dalam 5-8 kalimat sesuai isi gambar. Tulislah 2 kalimat ajakan dalam ceritamu. Nah, mereka ini lagi main engklek ya. Nah, kalian buat cerita dari gambar ini. Lalu harus ada 2 kalimat ajakan dalam ceritamu. Untuk referensi kalian bisa lihat dalam video Lause juga sertakan cerita yang Lause buat ya. Nanti kemudian kalian bisa ikuti atau kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri ya. Halaman 81. Evaluasi 2 bahasa Indonesia. Nomor 7-12. Kita bahas sama-sama saja ya. Jadi kalian bisa langsung jawab di situ. Contoh kalimat ajakan adalah A. Maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. B. Mari diminum tehnya. C. Simpanlah mainan ini. Contoh kalimat ajakan berarti yang mana? Yang B. 8. Buku Dina robek saat dipinjam Mira. Kalimat permintaan maaf yang tepat adalah A. Dina, aku tidak sengaja merobek bukumu. B. Maafkan Din, aku tidak sengaja merobek bukumu. C. Aku tidak sengaja ya merobek bukumu. Nah, yang mana yuk? Buku Dina robek saat dipinjam Mira. Kalimat permintaan yang tepat, permintaan maaf yang tepat adalah B. Maafkan aku Din, aku tidak sengaja merobek bukumu. Namanya saja permintaan maaf, berarti harus ada kata maaf ya. Nomor 9. Ciri-ciri kalimat tanya adalah tadi
yang di hari Senin langsung sudah jelaskan nih. Kalau kalimat tanya harus ada tanda tanya ya. A. Menggunakan tanda seru. B. Menggunakan kata tanya. C. Kalimatnya panjang. Jawabannya sudah pasti yang B. Menggunakan kata tanya. Nomor 10. Kalimat titik-titik diucapkan untuk meminta bantuan orang lain. A. Tanya. B. Permintaan tolong. C. Perintah. Jadi kalau kita mau minta bantuan orang lain, kita harus minta tolong ya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Kalimat ajakan diucapkan untuk titik-titik. Kalimat ajakan diucapkan untuk mengajak ya, namanya saja kalimat ajakan. Jadi kita harus gunakan untuk mengajak orang atau mengajak teman ya. Nomor 12. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah masih ingat gak contohnya yang di hari Senin? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah kapan ya. Kapan kita pergi ke sekolah? Kapan kita makan? Ya, itu kata tanya untuk menunjukkan waktu adalah kapan. Nah, anak-anak, pembelajaran subtema 2 kita telah selesai. Nanti hari Jumat tidak akan ada video dan tidak ada video call juga, tapi Lausa akan memberikan anak-anak kelas soal latihan bahasa Indonesia. Anak-anak harus salin di buku soalnya ya, jangan, mama boleh print tapi jangan ditempel di buku, karena Lausa mau anak-anak latihan menulis ya. Jadi tulis soal, jadi anak-anak harus tulis soalnya juga. Soalnya harus ditulis, kemudian jawabannya ya. Lalu tulis yang rapi ya. Pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.